Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji termulia nama-Mu Tuhan, di mana pada saat ini kami masih bisa merenungkan firman-Mu. Berkati kami sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, perenungan kita pada saat ini terambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai 17. Namun kita hanya membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu telah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini ialah bagaimana sikap kita terhadap COVID-19 atau COVID-19 dalam iman Kristen. Baru-baru ini kita baru saja memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita telah diperbaharui cara pandang, cara pikir, bahkan cara hidup. Setiap orang-orang yang percaya menjadi semakin percaya dan semakin mengerti firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga sedang terjadi yang namanya COVID-19. Kita tahu bahwa dengan situasi seperti ini bisa memperbaharui sikap orang-orang percaya. Ada pandangan, pola pikir, bahkan cara hidup orang-orang percaya dengan adanya COVID ini. Ada yang semakin mengerti Tuhan, ada yang semakin mencari Tuhan, bahkan ada juga yang semakin tidak mencari Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudari dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita pada saat ini ialah bagaimana sikap kita terhadap COVID-19 dalam iman Kristen. Yang pertama adalah kita harus mengubah pola hidup. Tuhan Yesus menginginkan setiap orang yang dibangkitkan bersama Tuhan harus mengubah pola hidup atau cara pandang kita menjadi cara pandang Kristus. Kolose 3 ayat 1 mengatakan, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yaitu dengan mencari perkara di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dalam 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 25 demikian firman Tuhan. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Artinya bahwa kita harus semakin mempersiapkan diri untuk memasuki kerajaan Tuhan yang akan datang nanti. Dan mulai memikirkan apa yang berkenan untuk Tuhan, yaitu dengan cara memperbaiki sikap dan kelakuan kita. Mengubah kebiasaan buruk, mengubah karakter yang tidak baik menjadi baik. Mulai membuat pola atau cara pandang hidup kita kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah mengubah cara pikir seperti Tuhan Yesus Kristus. Kolose 3 ayat 2 mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita diperintahkan untuk memikirkan seperti yang Tuhan Yesus pikirkan. Jemaat Kolose adalah jemaat yang sedang menghadapi ajaran sesat pada waktu itu, yaitu ajaran yang memberi tempat utama kepada kuasa-kuasa dari dunia roh, sehingga merugikan tempat yang seharusnya diberikan kepada Kristus menjadi kepada roh-roh. Yang kedua,
orang terlalu mementingkan ihwal lahiriah. Contohnya hari-hari raya dan hari puasa dan bulan baru dan juga hari Sabat dan juga sunat. Dalam Kolose 2 ayat 11-16. Dan semuanya itu dikemukakan sebagai jalan yang benar melalui pengekangan diri. Dan yang ketiga, para guru penyesat itu membawa bahwa mereka mempunyai filsafat yang lebih tinggi. Kolose 2 ayat 4-18. Maka dengan situasi dan kondisi seperti ini, cara pikir gereja-gereja, jemaat-jemaat yang ada di Kolose sangat jelas bisa dipengaruhi oleh situasi. Dan situasi sekarang juga, pandemi COVID-19 juga sangat mempengaruhi cara berpikir umat percaya. Sebagai perenungan kita pada saat ini ialah apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah, marilah kita terus mentaati segala perintah-perintah Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 5-17, dikatakan bahwa ayat 5 mengatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang duniawi adalah kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembah berhala, dan buanglah semuanya itu, baik marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Dan ayat ke-12, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan dan kesabaran. Dan ayat ke-13 mengatakan bahwa sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain. Ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kami. Inilah perintah yang harus kita taati. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, yaitu terus berpegang dan menaruh pikiran kepada Kristus. Kolose 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19? Yang ketiga adalah merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan yang jahat. Maka Allah dari surga akan mengampuni dan memulihkan keadaan kita. Ini tertulis di 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan yang keempat, dikatakan bahwa apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, yaitu tidak usah takut, namun tetap berserah kepada Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 5-9 jelas mengatakan bahwa kita tidak usah takut, sebab kita hanya menonton saja, karena Tuhan yang akan berperang melawan COVID-19 dan setiap persoalan yang ada. Biarlah firman Tuhan ini semakin menguatkan kita untuk menghadapi persoalan dan sakit penyakit yang ada pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terpuji termulia namamu, berkati kami dalam melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.